kenapa engkau tidak membeli seekor keledai tunggangan untuk memudahkan kamu pergi di siang bolong dan di malam yang dingin. Maka beliau dan kata sahabat yang menukir riwayat ini, orang ini yang tidak pernah telat sholat, orang yang paling jauh rumahnya di ujung Madinah, tapi datang ke masjid Nabi tidak pernah telat karena dia peduli dengan itu. Lalu dikasih masukan, kenapa kau nggak beli tunggangan aja supaya bisa lebih gampang gitu ya. Maka dia mengatakan, saya ingin agar setiap langkah saya ke masjid ini pergi dan pulang dicatat sebagai saksi pada hari kiamat. Maka waktu Nabi SAW dengar, Nabi mengatakan, dia mendapatkan atau engkau mendapatkan seperti yang engkau niatkan. Jadi menghadiri sholat ini teman-teman bukan hal yang biasa gitu ya, tapi hal yang luar biasa yang harus menjadi program kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita selalu bersyukur, memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan tidak kalah penting atau nikmat terbesar adalah Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman ini kita berada di atas agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina indallahil Islam." Agama di sisi Allah hanya satu, yaitu Islam. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa may yattaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi memang kita berada di atas nikmat yang sangat besar, karena dengan Islam ini kita tahu siapa pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri, apa tujuan kita ada di muka bumi ini, dan juga apa akhir daripada semuanya. Ada surga dan ada neraka, surga bagi yang patuh dan neraka bagi orang yang membangkang, dan sudah dirincikan semuanya melalui wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka syukuri nikmat ini dan pertahankan saudaraku seiman. Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan jangan pernah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya dan dijadikan ibadah kepada Allah. Dan satu kali salam hormat ini dibalas dengan 10 salam dari Allah. Dan salam Allah kepada kita berarti pengampunan dosa, peninggian derajat, penerimaan amal-amal salih dan solusi dari permasalahan. Allah perintahkan kita mengucapkan kepada manusia terbaik, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kembali kami menyambut semua teman-teman dari Al-Musyawarah, ahlan wa sahlan tempat kami, walaupun kajian sebulan sekali, kita berharap kajian-kajian bisa terus dihadiri, dan ini sebenarnya bukan kebutuhan kami, tapi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai seorang Muslim harus menanamkan dalam diri kita, kita butuh dengan ilmu, menghadiri majelis-majelisnya, mempelajari ilmu-ilmu dari buku-buku, mengambil secara langsung dan bertanya dari para ulama. Semua ini adalah bagian kewajiban dan bukan pilihan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama ini adalah faridah, kewajiban, fardu ain, wajib secara individu kepada semua muslim, laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kita pada hari kiamat, bagaimana solatmu, bagaimana puasamu, bagaimana zakat, bagaimana yang lain-lainnya semua, dan Allah tidak akan banyak mempertanyakan tentang masalah makanan, minuman, pakaian, pekerjaan kita di dunia, kecuali kalau kita masuk ke ranah melanggar apa yang telah Allah perintahkan atau Allah bolehkan. Kalau yang lain maka tidak akan banyak ditanya oleh Allah SWT, tapi masalah agama ini akan ditanya oleh Allah SWT. Orang kalau tidak sholat akan masuk neraka, orang kalau tidak zakat maka juga akan dihukum di neraka, dan seterusnya. Maka kita harus merasa peduli dengan majelis-majelis ilmu seperti ini. Kita harus mendatangi ilmu tersebut dan memang menanamkan dalam diri kita, ini adalah kewajiban, bukan pilihan. Bukan kapan saya mau, kapan saya lagi mood, kapan saya ada waktu, itu semua tidak benar. Harus dihapus dari kamus kita atau di benak pikiran kita, keyakinan-keyakinan seperti ini. Tapi kita harus merasa kita lebih butuh dengan ilmu daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, tempat tidur pada saat ngantuk, dan obat pada saat kita sakit. Karena agama ini akan memandu kita, mana makanan, mana minuman, mana obat, dan mana tempat tidur yang boleh dinikmati dan mana yang tidak boleh dinikmati, sehingga kita bisa menjadikan ajang pendekatan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan para penuntut ilmu. Setiap kali ada orang datang kepada beliau di Madinah waktu itu dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin datang belajar agama," maka beliau mengatakan, "Marhaban bitalabatil ilm." Selamat datang para penuntut ilmu.
Imam Ibn Qayyim rahimahullah bahkan menyusun lebih dari 100 keutamaan para penuntut ilmu. Dan sudah cukup ya hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang malaikat akan bersama para penuntut ilmu, mereka akan dianggap di jalan Allah, kemudian diberikan pahala haji lengkap kalau ikhlas keluar untuk menuntut ilmu, dan sekian banyak keutamaan tentunya yang bisa kita raih hanya dengan duduk beberapa saat mendengarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita juga faham sama-sama efek daripada majelis ilmu seperti ini tidak ada kecuali kebaikan. Pasti akan menambahkan iman kita, dan kita sudah harus tahu pondasi keimanan kepada Allah supaya kita lebih dekat dengan Allah sang pencipta, kita mau mengerjakan perintah meninggalkan larangan, itu adalah ilmu. Iman akan datang setelah ilmu. Kalau ilmunya sudah ada baru imannya ada, kemudian setelah itu baru ya kita bisa beranjak melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan yang merupakan tujuan utama kita diciptakan di muka bumi ini. Oleh itu teman-teman sekalian, berdesak-desaklah, beramai-ramailah datang ke majelis ilmu dimanapun itu, dan tanpa harus melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu disampaikan, kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, dan diberikan pemahaman-pemahaman dinukil dari para ulama-ulama yang benar, kenapa tidak? Karena kita akan sangat mendapatkan pahala dan menjalankan kewajiban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah, 40 amalan pelebur dosa. Selalu kami ingatkan di awal pembukaan, di sini di buku kita dosanya memang dibuat oleh penerbit dengan berwarna merah karena memang penting. Nah, dosa itu artinya pelanggaran. Pelanggaran berarti sangat dekat konsekuensinya dengan hukuman. Nah, jadi kita harus paham setiap kita lakukan pelanggaran, berarti kita harus siap dengan konsekuensi hukumannya, apapun itu. Orang melanggar rambu-rambu lalu lintas saja, mungkin dia bisa lolos, mungkin tidak. Tetapi sebenarnya dia sangat dekat dengan ancaman. Lebih banyak persentase dia akan dihukum, gitu ya. Nah, semuanya sama, apapun yang kita langgar di kantor, dengan partner bisnis kita dan segala macam, dan sehebat apapun kita mengemas kesalahan itu atau kecurangan, pasti Allah punya cara untuk membongkarnya. Oleh karena itu kita menghindari semua pelanggaran-pelanggaran ini. Nah, kelebihannya dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bisa melebur dosa-dosa itu. Kalaupun pernah kita lakukan, maka kita masih bisa punya peluang, diberikan peluang untuk memperbaikinya, melebur, membersihkan. Dan saya sudah pernah jelaskan, saya titik beratkan lagi, kalau kita memohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dileburkan dosanya atau dimaafkan, kita mendapatkan dua manfaat besar. Yang pertama, hilangnya hukuman yang bisa datang karena pelanggaran tersebut. Karena taubat ini kata Nabi SAW, at-taibu kaman la dzamba, at-taibu min adz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari satu dosa maka seperti tidak ada dosanya sama sekali. Artinya akan lolos dari efek jerah hukuman dari dosa tersebut. Yang kedua, kembalinya fasilitas yang tertahan karena dosa-dosa itu. Seperti misalnya kalau kita melakukan pelanggaran di kantor, biasanya kalau kita dapat SP, walaupun cuma SP1, SP2, biasanya ada konsekuensi dari itu ya. Seperti kami misalnya di kantor, kami buat peraturan, ada dibuka peluang untuk pinjaman bagi para staf ya. Tetapi dengan syarat dalam setahun tidak ada SP-nya, ya, prestasinya tercapai. Berarti ada konsekuensi, ada fasilitas yang bisa hilang. Nah itu bisa ya kembali fasilitas tersebut. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya ada rezeki sebagian orang tertahan karena dosa yang dia lakukan. Nah itulah manfaat kenapa kita mempelajari 40 poin dari ya sebab-sebab digugurkannya dosa sehingga tidak datang lagi hukuman kepada kita tentunya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita pada kesempatan ini. Setelah kita bahas yang lalu pernah di poin pertama mati di atas tauhid, kemudian kita juga sudah membahas tentang menyempurnakan wudu dan berwudu dan juga sholat 2 rakaat sesudah wudu itu, serta juga tentang sholat taubat yang kalau orang berbuat dosa kemudian dia berwudu lalu dia sholat 2 rakaat maka lalu dia beristighfar maka Allah akan ampuni dosanya. Ini semua termasuk pelebur-pelebur dosa. Intinya sebenarnya sih berhubungan dengan masalah wudu dan sholat gitu ya, beberapa poin dari poin 2 sampai poin 4 dari 40 pelebur tersebut. Nah di kali ini kita akan membahas tentang masalah pelebur yang kelima menurut Syekh Mahmud Al-Misri, yaitu tentang masalah sholat berjamaah di masjid. Tentu
yang keenam pun banyak melangkah kaki ke masjid dan menunggu sholat sesudah sholat. Ini juga termasuk yang akan menjadi fokus bahasan kita. Begitu juga dengan pelebur nomor 5, menjaga sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Nanti ini kita akan bahas di pertemuan akan datang berhubungan dengan masalah sholat Jumatnya. Namun sholat berjamaahnya, sholat 5 waktu akan kita bahas pada kesempatan ini. Mungkin teman-teman sekalian di awal bahasan kita, begitu Anda mendengarkan, oh judulnya sholat berjamaah. Udahlah, saya kan sudah sholat, saya sudah berjamaah, untuk apa saya pelajari lagi? Perlu Anda ketahui bahwasanya anjuran para ulama kepada setiap muslim dan muslimah agar selalu mengulang-ulangi ya, tema bahasan agama ini. Beda orang yang mendengarkan 1 kali keutamaan tentang sholat, tentang puasa dengan orang yang mendengarkan 5 kali, dengan orang yang mendengarkan 10 kali. Terkadang ada beberapa jenis ibadah, setelah kita dengarkan yang ke-10 kali baru kita termotivasi mengerjakan. Contoh misalnya sholat duha. Berapa kali kita sering dengarkan dari khutbah Jumat, dari ceramah-ceramah, kita dapatkan postingan, tapi ternyata kita masih belum kerjakan. Mungkin kita akan kerjakan di waktu tertentu di mana kita mendengarkan penyampaian seorang dai dengan retorika yang menarik, kemudian tersentuh. Padahal hadis itu sudah pernah kita dengar. Begitu juga dengan mengucapkan salam, begitu juga dengan menuntut ilmu, begitu juga dengan haji dan umroh, dan sekian banyak ya, ibadah-ibadah yang disebutkan dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu memang, kalaupun kita sudah mengerjakan sholat ini, kata Nabi SAW, ibadah itu punya masa jenuh. Ibadah itu punya masa jenuh. Karena rutin begitu terus. Subuh 2 rakaat terus waktunya sama. Duhur 2 rakaat, 4 rakaat terus waktunya sama. Asar juga, maghrib juga, isya juga, sama semuanya. Sama bacaannya, sama gerakannya, sama semuanya. Ini rutinitas ini biasanya menyatakan kejenuhan. Kata Nabi SAW memang ada masa-masa dia meningkat dan ada masa-masa dia turun. Nah, mengurangi keutamaan, mengulangi keutamaan itu akan mencas kita kembali. Sehingga sebelum turun datangnya masa kita jenuh, itu sudah ada ya penopangnya. Atau bahkan pada saat kita lagi jenuh, lagi malas sholat di rumah aja deh. Atau ya sholat azan udah nanti aja sholatnya 10 menit lagi, 20 menit lagi misalnya menundahnya. Maka dengan mengingat kembali keutamaannya kita akan ya kebangkit kembali. Oh sudah saya nggak boleh nih. Ya karena selisih antara orang yang datang mengerjakan sholat di takbiratul ihram pertama imam akan beda pahalanya dengan orang yang datang imamnya sudah waladhdallin. Karena sudah ada bacaan iftitah yang dia ketinggalan, ya 6 ayat pertama misalnya dari surah Al-Fatihah dia kehilangan, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari, 5 waktu sholat dia akan selamat dari api neraka dan sifat kemunafikan. Jadi memang beda. Beda dengan orang yang masbuk 1 rakaat, beda orang yang masbuk 2 rakaat, beda orang yang dapat cuma tahiyat terakhir. Maka beda dari sisi pahalanya. Kalau Anda menghitung, tapi kan saya cuma ketinggalan 1 sholat Ustaz. Kita di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, hitungannya bukan 1 kali, tapi akumulasi. Makanya kita setiap hari sholat terus. Setiap hari kita kalau makan baca bismillah. Kenapa tidak 1 kali seumur hidup saja? Memang dia akumulasi. Dan kalau kita bicara akumulasi, berarti setelah diakumulasikan, dari seminggu Anda nggak sholat berjamaah di masjid misalnya, atau dari seminggu Anda masbuk, itu sudah cukup banyak akumulasi kita ketinggalan pahala dibandingkan orang yang memang menjaga selama seminggu itu. Mungkin Anda masih ingat pernah kami sampaikan, hadis Nabi SAW tentang ada 2 orang yang meninggal di masa beliau. Yang satu meninggal mati syahid, sepekan kemudian yang satu meninggal biasa saja. Nah waktu mensolati jenazah yang kedua, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang kedudukan orang ini dibandingkan temannya yang meninggal mati syahid pekan lalu? Di benak semua sahabat, ya, pasti yang pekan lalu lebih baik karena mati syahid. Maka kata mereka, semoga saja ya Rasulullah jenazah ini yang sekarang tidak mati syahid, dia bisa menyusul temannya, ya maksudnya mencapai derajat temannya karena dia bersahabat. Nah, itu lebih tinggi pastinya. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah orang yang baru kalian sholat di jenazahnya ini, derajatnya di surga antara langit sama bumi lebih tinggi dibandingkan yang mati syahid pekan lalu. Karena dia sempat sholat selama sepekan saja. Jadi jangan dianggap remeh. Ya, akumulasi sholat, walaupun kita berbeda hanya 2-3 sholat dengan seseorang, itu yang lebih bagus.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tahu teman-teman sekalian bagaimana satu-satunya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Nabi Muhammad SAW diperintahkan menerimanya dengan menjalani perjalanan spektakuler Isra dan Mi'raj. Jalan malam hari ke Baitul Maqdis, terbang pakai kuda bersayap, ya, kemudian Mi'raj ke langit untuk menerima 5 waktu sholat saja. Ini menandakan luar biasa. Dan Nabi SAW mengatakan perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur, gitu ya. Dan sholat ini punya kedudukan yang sangat luar biasa. Saya coba buka dulu sebelum kita baca di buku kita, bagaimana Imam Al-Mundhiri rahimahullah mengangkat sebuah bab dalam kitab sholat, ancaman keluar dari masjid setelah azan tanpa alasan. Ya. Berarti menandakan kedudukan sholat ini luar biasa. Sampai-sampai kalau sudah azan, Anda ada di masjid, Anda sengaja keluar. Ya. Meninggalkan sholat itu, sudahlah saya sholat di rumah aja, atau saya masih ada meeting, ya, misal contoh ditinggalkan, itu dosa. Saking tingginya kedudukan sholat tersebut. Udah masuk ke dalam masjid, tidak ada aktivitas lain, tunggu sholat itu selesai baru aktivitas dunianya. Contoh misalnya hadis Nabi SAW dengan sanad hasan sahih, dan ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, la yasma'u nida'a fi masjidi hadha thumma yakhruju minhu illa lihaja thumma la yarji' ilaihi illa munafiq. Tidaklah seseorang mendengar azan di masjidku ini, kemudian dia keluar darinya kecuali untuk suatu hajat, maksudnya maaf ke WC, buang air besar, buang air kecil, atau dia sakit. Ya. Kemudian dia tidak kembali lagi untuk sholat, kecuali pastikan orang itu adalah seorang yang munafik. Bisa bermakna dalam dirinya ada sifat kemunafikan, atau dasarnya memang Allah akan buat dia menjadi orang munafik karena meninggalkan masjid sementara sudah dikumandangkan azan. Begitu juga di dalam riwayat yang lain dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, man adrakahu al-adhanu fil masjid thumma kharaja lam yakhruj li haja wa huwa la yuridu ar-raj'a fa huwa munafiq. Barang siapa yang mendapatkan azan di masjid, kemudian dia sengaja keluar atau menjauh dari masjid, dia bukan karena ada hajat, maksudnya hajat yang dibolehkan secara syar'i, ya. Dan setelah hajat pun dia tidak ingin kembali, kecuali pastikan dia adalah seorang munafik. Mirip juga dengan riwayat itu diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Ini sebenarnya seorang tabi'in, ya. Beliau menukil, tapi di riwayat ini tidak disebutkan sahabatnya, ya, atau kemungkinan besar yang dimaksud adalah Sa'id yang lain, ya. Mungkin dari kalangan sahabat, tapi Nabi SAW mengatakan, la yakhruj minal masjidi ahadun ba'da nida illa munafiq, illa ahadun akhrajathu haja wa huwa yuridur ruju'. Tidaklah seseorang itu keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan, melainkan pasti dia adalah seorang munafik, kecuali seseorang yang keluar karena hajat dan dia masih ingin kembali ke masjid itu sendiri. Jadi memang menandakan menjaga sholat ini punya kedudukan tersendiri. Sampai dicap perbedaan antara iman sama kemunafikan itu kalau meninggalkan sholat, itu ya, dan dihubungkan dengan masalah masjid di sini. Baik, saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis di amal kelima dan amal keenam tentang masalah sholat berjamaah di masjid dan banyak melangkah ke masjid dan menunggu sholat sesudah sholat. Kalau amal yang kelima, sholat berjamaah, hadis dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda lis-salati fa asbagha al-wudu' thumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjid ghafarallahu lahu dhunubah. Siapa yang berwudu untuk salat dan dia menyempurnakan wudunya lalu berjalan menuju salat fardu ke masjid dan menunaikannya bersama orang-orang atau bersama jamaah atau di masjid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan dalam hadis Bukhari yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa dzalika annahu idza tawadda fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salati lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah.
Hal itu disebabkan karena Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan dilipat gandakannya pahala solat didapatkan karena jika dia berwudu dan menyempurnakan wudunya atau membaguskan kemudian keluar menuju ke masjid. Tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali karena solat ke masjid, maka tidaklah dia melangkah satu langkah melainkan diangkat satu derajat untuknya dan dihapus darinya satu kesalahan. Kemudian di poin nomor 6 saya bacakan dulu semua hadisnya, baru kita mengorek mutiara dari hadis-hadis ini. Insya Allah baru kemudian kita tambahkan dengan syarah atau penjelasan lebih jauh. Di sebab atau pelebur amal yang keenam, banyak melangkah ke masjid dan menunggu sholat sesudah sholat. Ini ada kolerasinya dengan sholat berjamaah di masjid. Tapi di sini lebih kepada langkah kakinya. Artinya makin jauh tempat kita dari masjid dan kita jalan kaki, maka makin besar pahalanya selain mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Qalu bala ya Rasulullah, qala isba'ul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khuta' ila al-masajid wa intidaru as-salati ba'da as-salati fadzalikumur ribat. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW menyempurnakan wudu pada saat-saat sulit. Ini pernah kita jelaskan di poin sebelumnya tentang ya, menyempurnakan wudu. Saat-saat sulit ini kayak musim dingin, kayak kita lagi ngantuk, ya, lagi malas mau perbarui wudu lagi. Ya. Kemudian banyak melangkahkan kaki ke masjid dan menunggu sholat sesudah sholat, maka itu adalah ribat atau sama pahalanya dengan menjaga di perbatasan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, disilakan dengan ribat. Dan dalam bab jihad, kata Nabi SAW, ribatu yawman fisabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Ribat satu hari di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Riwayat yang terakhir yang diangkat oleh penulis di amal pelebur yang keenam ini adalah sabda Nabi SAW, "Atani al-lailata rabbi tabaraka wa ta'ala faqal, ya Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la?" Qultu na'am fil kaffarati wad darajat al-makthu fil masajid ba'da as-salawati wal mashyu 'ala al-aqdami ila al-jama'at wa isbagul wudu'i fil makarih. Lalu ada titik-titiknya, artinya masih ada lanjutan hadis tapi ini yang diambil saksi bahasan oleh penulis. Wa man fa'ala dzalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi ka yaumi waladathu ummuh. Malam ini kata Nabi SAW, Rabbku mendatangiku. Titik-titik lalu berfirman, "Wahai Muhammad, apakah kamu mengetahui apa yang sedang diperselisihkan atau dibicarakan oleh para malaikat yang mulia di langit sana?" Maka aku menjawab, iya, tentang pelebur-pelebur dosa dan pengangkatan derajat-derajat, yaitu berdiam di masjid, menunggu sholat setelah sholat, kayak maghrib ke isya. Kita lagi nggak ada kegiatan, nunggu sampai isya misalnya. Melangkahkan kaki menuju ke masjid, sholat berjamaah. Ini betul-betul menjadi pembicaraan para malaikat karena sangat besar balasan yang diberikan hanya dengan melangkah ke masjid. Dan menyempurnakan wudu saat dingin yang menggigil atau menggigit. Siapa yang menjaga hal-hal tersebut, maksudnya dia berdiam di masjid kalau lagi tidak ada kegiatan hanya untuk menunggu sholat sesudahnya, kemudian memperbanyak langkah ke masjid untuk sholat berjamaah dan suka berwudu setelah batal walaupun di musim dingin yang luar biasa, ya, maka pastikan dia akan hidup dalam kebaikan. Semua kebutuhannya akan dipenuhi. Kalau mati pun pastikan dia husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Dan statusnya dari semua dosa-dosa yang pernah dilakukan seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya bersih dari dosa-dosa. Ini baru sebagian kecil dari hadis-hadis yang merupakan keutamaan orang yang menjaga sholat berjamaah di masjid. Berikut juga memperbanyak langkah-langkah kaki ke masjid dan mengikat diri di masjid kalau lagi tidak ada kebutuhan antara sholat dengan sholat sesudahnya. Duhur ke asar misalnya, maghrib ke isya, asar ke maghrib misalnya, contoh. Hadis-hadis ini kita coba korek dulu mutiaranya dari amar pelebur kelima di bahasan tentang sholat berjamaah di masjid. Hadis ini kata Nabi SAW, siapa yang berwudu untuk sholat dan dia menyempurnakan wudunya. Berarti ada perbedaan antara wudu sholat dengan wudu selain untuk sholat.
Seperti misalnya uduk sebelum tidur kan ada, ya. Atau kita hanya mau dalam kondisi selalu dalam keadaan uduk, batal uduk, uduk lagi. Walaupun itu bisa dipakai untuk sholat, tetapi kalau seseorang mau meraih pahala ekstra, sebelum waktu sholat wajib dia uduk lagi. Bahkan salah satu perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemarin bulan lalu tepatnya, karena sebulan sekali juga kami adakan itu tablik akbar serial sahabat, kita sedang membahas Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Salah satu sifat ciri khas beliau adalah at-ta'assi, sahibut ta'assi, orang yang sangat fanatik dengan Nabi. Nah, saking fanatiknya ada beberapa perbuatan yang mungkin orang tidak umumnya lakukan. Di antaranya masalah menjaga wudhu untuk sholat. Satu waktu pernah ditanya kepada Nafi'. Nafi' ini pelayannya Abdullah bin Umar. Bagaimana sholat malamnya Abdullah bin Umar? Seakan-akan penanya ini mau mencontohi. Maka kata Nafi', kalian tidak akan mampu. Karena Abdullah bin Umar kalau sholat tahajud, dia wudhu untuk sholat 2 rakaat. Begitu salam, dia wudhu lagi untuk 2 rakaat yang sesudahnya. Begitu salam, dia wudhu lagi untuk sholat rakaat yang ke-6, 2 rakaat yang ketiga. Begitu salam, dia wudhu lagi untuk 2 rakaat yang ke-4, berarti yang 6, yang ke-7, yang ke-8. Begitu salam untuk witir pun 21, 2 rakaat witir dia uduk dulu baru dia salam, setelah salam dia uduk lagi untuk witir yang 1. Jadi dalam satu solat malam itu Abdullah bin Umar bisa mengulangi 6-7 kali uduk. Orang tidak pernah terfikir seperti ini. Tapi memang ini punya keutamaan tersendiri. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan mungkin belasan hadis pada pertemuan yang lalu. Masalah keutamaan uduk. Dia akan menjadi cahaya yang terang pada hari kiamat. Dia akan membersihkan dosa-dosa, berguguran bersama dengan tetesan air terakhir dari jari jemari seseorang, dari wajahnya, dari kepalanya dan kakinya. Semua ini akan membersihkan secara total dosa-dosanya. Perhiasan seorang mukmin nanti di surga akan memenuhi tempat yang terjangkau oleh air wuduknya gitu ya. Orang yang tidur kemudian dalam kondisi dia wuduk dan meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam dan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang kadang-kadang kaum muslimin remehkan. Makanya tadi saya bilang, kadang-kadang kita setelah mendengarkan sekian kali baru kita terdongkrak atau terdorong untuk mengerjakan. Itulah manfaat kita mengulang-ulangi dalam majlis. Ya. Kalau tidak mungkin khutbah Jumat cukup sekali. Ya. Tetapi diulang-ulangi selalu, bahkan kadang-kadang temanya terulang, tetapi memang butuh untuk mencas kembali. Kuping kita ini butuh untuk mendengar, akal kita butuh untuk mencerna, dan hati kita untuk merenungi, lalu membuat anggota tubuh kita mau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama diambil dari hadis di halaman 22 bagi yang pegang bukunya ya. Siapa yang berwudu untuk sholat dan dia menyempurnakan wudunya. Kemudian faedah kedua adalah lalu berjalan menuju ke masjid, sholat fardu. Untuk melakukannya berjamaah. Ya, berjamaah di sini. Jadi dia memang tujuannya ke masjid bukan hanya karena janjian sama orang, bukan karena tidak enak sama atasannya, dia sendiri mau mengejar keutamaan sholat itu, berjamaah. Ya. Maka kalau terpenuhi syarat ini, dia wudhu untuk sholat sempurna, kemudian dia juga pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dengan orang-orang, tujuannya karena Allah, maka akan dibersihkan dosa-dosanya. Dalam riwayat yang di bawahnya tadi, riwayat Bukhari, itu disebabkan kenapa dibersihkan dosa-dosanya, karena kalau dia wudhu menggugurkan dosa-dosa. Kalau dia melangkah ke masjid, itu juga membersihkan dosa-dosa, karena setiap langkahnya dicatatkan 1 pahala ke masjid dan 1 langkah lagi diampuni dosa-dosa. Kemudian di poin nomor 6 dikuatkan, dikatakan bahwasanya yang paling banyak mengampuni dosa-dosa dan paling cepat mengangkat derajat di surga, amalan yang banyak dianggap remeh oleh orang. Berwuduk pada saat waktu-waktu yang dibenci. Malam hari kalau mau tidur sunnahnya wudhu, atau pada saat batal wudhu kemudian masuk waktu sholat, atau kita sudah pakaian rapi lalu kemudian kita harus wudhu lagi misalnya, atau kita pernah jelaskan juga itu di bab wudhu ya, atau pada saat selepas biologis kemudian mau mengulanginya ya, sunnah Nabi SAW adalah berwudhu dulu, atau mau tidur dan menunda mandi junub juga membersihkan kemaluan lalu wudhu. Nah ini semua hal-hal yang orang kadang-kadang anggap remeh atau malas. Nah, tapi justru itu yang paling cepat membersihkan dosa-dosa dan meninggikan derajat. Kemudian juga banyaknya langkah menuju ke masjid. Ini faedah yang lain yang bisa kita ambil.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini julukannya ya, nama dia Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu. Itu saking inginnya mengejar banyaknya langkah menuju ke masjid, beliau melakukan dua hal. Yang pertama, beliau keluar jauh waktu sebelum azan. Jadi kayak misalnya azan itu jam 12, mungkin kalau kita sekarang setengah jam lah sebelumnya itu ya. Yang membuat kita sering ketinggalan sholat berjamaah, sholat qobliyah, doa mustajab antara azan dan iqamah, takbiratul ihram pertama imam, saf pertama. Ya. Ini kenapa? Karena kitanya menunda, nanti azan baru mau wudu, antri lagi. Akhirnya ketinggalan banyak keutamaan. Orang mukmin yang peduli dengan sholat, dan kalau dia perbaiki dan mulai dari sholat, semua urusannya akan baik. Kalau anda mau perbaikin apapun, ekonomi anda, karakter anda, apa saja, semuanya mulai dari perbaikin di sholat. Coba, dan penuhi 3 hal, tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Itu kesimpulan 3 poin ini tentang khusyuk gitu ya. Bagaimana begitu azan kita sudah hadir. Di saf pertama bagi laki-laki sudah harus hadir gitu ya. Perempuan pun sama tentunya di azan itu sudah berada di atas sejadah dan mukennah, mengenakan mukennahnya. Kemudian tepat gerakan sesuai ajaran Nabi SAW dan tepat bacaan juga yang diajarkan. Karena kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salat sebagaimana kalian melihat aku salat gitu ya. Maka ini kesimpulan daripada kekhusyuan. Maka kita harus jauh sebelumnya. Nah, Abu Hurairah lakukan adalah beliau jauh sebelum azan, setiap sholat beliau sudah menuju ke masjid. Tujuannya adalah untuk memperbanyak langkah. Misalnya dari rumah beliau ke masjid Nabi itu bisa garis lurus ke sana. Tetapi beliau mutar sengaja karena masih ada waktu untuk memanggil teman-teman dan tetangganya. Ayo sholat yuk, sudah mau dekat waktu. Sehingga dapat pahala mengajak orang sholat, dapat pahala langkah kaki yang banyak menuju ke masjid. Ya, seperti itulah. Ya. Maka ini termasuk perbuatan selain uduk di waktu-waktu yang dibenci, memperbanyak langkah ke masjid, ya, itu termasuk paling cepat membersihkan dosa-dosa dan juga mengangkat derajat. Dan di hadis di poin nomor 6 ini, dan juga mengikat diri antara sholat dengan sholat sesudahnya. Ya, ini usahakan ya dalam, kalau bapak ibu nggak bisa dalam setiap harinya, sebulan sekali aja ada waktu sholat di mana anda bertekad, berjanji antara anda sama Allah tidak keluar dari masjid. Maghrib Isya misalnya, yang paling gampang tuh Maghrib Isya karena waktunya pendek. Apalagi kalau di masjid dekat rumah ada ta'lim ya, sekaligus kita ikut ta'lim. Nah itu bagus banget. Karena ini pahalanya sama dengan ribat. Ribat itu sama, kalau ribat itu di depan kita musuh, pasukan musuh mau menyerang muslimin, di sini muslimin. Kita sedang berjaga-jaga, kapan mereka serang kita akan melawan gitu ya. Nah ini dalam kondisi genting banget, pahalanya sangat besar. Kata Nabi SAW, ribatu yawman fisabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Ribat 1 hari saja, berjaga-jaga jangan sampai musuh menyerang, itu lebih baik nanti di hari kiamat balasannya daripada dunia dan seluruh isinya. Nah menunggu sholat ke sholat sesudahnya sama dengan ribat. Berwuduk di waktu-waktu yang dibenci sama dengan ribat. Memperbanyak langkah ke masjid dan peduli dengan ini sama dengan ribat. Maka ini harus kita jadikan sebagai salah satu program kita. Hadis terakhir tadi yang kita bacakan tentang datangnya Robku kepadaku, ini kita imani apa adanya sebagaimana penyampaian Nabi SAW dan sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena memang para nabi dan rasul bisa saja bertemu dengan Allah dengan cara yang sudah Allah tentukan. Kemudian pelajaran yang lain adalah bagaimana para malaikat yang mereka adalah makhluk Allah yang mulia juga mendiskusikan, bukan diskusikan tentang masalah keajaiban ciptaan langit dan bumi. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepadaku, hai Muhammad, kau tahu enggak apa yang sedang dibicarakan oleh para malaikat di langit sana? Menjadi pembicaraan yang seru di antara mereka. Maka kata Nabi SAW, iya. Di sini ada riwayat yang menjelaskan, Nabi sempat mengatakan, saya tidak tahu. Lalu Allah ilhamkan kepada beliau, apa yang sedang ditujukan sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Maka beliau mengatakan, iya, di dalam kafarat dan darajat. Kafarat itu pembersih-pembersih dosa dan juga ya derajat yang tinggi di surga. Yang malaikat lihat surga tahu, tapi mereka kaget bagaimana Allah mudahkan hanya dengan pergi sholat berjamaah di masjid, memperbanyak langkah menuju ke masjid berjamaah, berwuduk di waktu-waktu yang dibenci. Maka itu
di luar daripada jangkauan para malaikat. Mereka tidak sangka ternyata Allah menjadikan itu paling cepat membersihkan dosa-dosa yang akhirnya membuat tidak ada konsekuensi hukuman dan fasilitas akan dikembalikan kalaupun tertahan dengan dosa, dan paling cepat mengangkat derajat di surga. Tentu kalau seseorang memahami masalah ini teman-teman sekalian, dia bisa langsung terapkan. Tapi untuk mendekatkan makna begini. Kalau Anda kerja di satu perusahaan, lalu kemudian pimpinan perusahaan memberikan ada satu rel, ya, ada satu tools yang dimana di perusahaan itu kalau Anda lakukan, ini jalan pintas meraih jabatan-jabatan yang tinggi. Ada yang standar itu Anda bekerja selama 2 tahun dengan prestasi begini, gini. Tapi mungkin ada perusahaan memberikan satu wewenang, keputusan, kalau ada staff yang bisa melakukan ini misalnya, ya. Misal contoh dia mendatangkan konsumen jumlahnya 1.000 orang dalam 1 bulan, contoh misalnya. Atau dia meningkatkan omset perusahaan sekian, contoh. Atau dia bisa menyebarkan di medianya, promosikan gini-gini. Maka itu akan langsung dia melewatin 3-4 level naik ke atas. Nah, orang yang melakukan ini sebenarnya tidak sulit buat dia, tapi siapa yang mau? Dia akan segera lebih cepat naik ke jabatan-jabatan tersebut. Nah, ini rasionalnya. Nah, dengan memperbanyak langkah menuju ke masjid, dengan berwuduk di waktu yang dibenci, ini sudah sangat luar biasa sampai membuat para malaikat berdiskusi panjang lebar bagaimana ini bisa Allah jadikan sebagai penyebab pembersihan dosa, dan mereka lihat neraka bagaimana susahnya orang kalau disiksa tapi bisa selamat dengan memperbanyak langkah ke masjid, dengan juga berwuduk di waktu yang dibenci, dan bagaimana derajat-derajat tinggi di surga bisa diraih dengan fasilitas luar biasa hanya dengan amal yang ringan sekali ini. Kemudian terakhir hadis yang kita baca tadi adalah siapa yang melakukan ini, beruduk di waktu-waktu yang dibenci, kemudian memperbanyak langkah menuju ke masjid, sholat berjamaah di masjid, itu dipastikan hidup dan matinya akan bahagia. Dipastikan akan dijadikan penuh dengan kebaikan semasa hidup dan juga pada saat meninggal akan husnul khatimah, serta dari dosa-dosanya dia seakan-akan baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya bukan hanya haji saja yang bisa membersihkan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu, tapi rutinitas kita dalam sehari-hari, selalu jaga kalau uduk batal kita uduk lagi, selalu jaga memperbanyak langkah menuju ke masjid dan tidak pernah bosan dengan itu, gitu kan? Nah, semua itu akan menjadi penyebab segera kita bisa meraih pembersihan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu kita. Baik, sekarang saya akan tambahkan syarahnya, penjelasannya, gitu ya. Penjelasannya ada bab dalam kitab sholat oleh Al-Mudhiri diangkat, bab tentang anjuran berjalan ke masjid lebih-lebih dalam kegelapan beserta keutamaannya. Artinya makin berat sesuatu itu, ya, makin berat sesuatu yang kita kerjakan dalam ibadah, makin besar pahalanya. Makin besar pahalanya. Seperti contoh teman-teman di Rusia misalnya, mereka kalau sholat berjamaah di musim dingin, saya pernah lihat cuplikannya kalau lagi musim dingin Desember, Januari itu ya, itu sampai saljunya tebal sekali dan mereka terpaksa sholat di atas salju tersebut, bahkan minus 10, minus 20, ada yang sampai minus 30, tapi tetap mereka jaga sholat berjamaah. Ini beda pahalanya dengan kita di Indonesia yang hanya gerimis atau lagi musim semi gitu ya, itu beda pahalanya. Intinya makin berat satu ibadah yang kita kerjakan, maka makin besar pahalanya, sesuai dengan kadar perjuangan kita. Makanya kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujiannya. Besarnya ujiannya. Mungkin kita pada saat mau tidur, malas banget mau wudhu gitu ya. Udahlah kan cuma sunnah. Tapi kita paksakan diri untuk kita melakukannya. Maka ini akan lebih besar pahalanya, ya, dibandingkan orang yang tidak ada perjuangannya. Nah, seperti itu kurang lebih. Hadis yang pertama yang saya ingin bacakan sebagai tambahan adalah sabda Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salatul rajuli fi jama'ati tudha'af ala salati fi baiti wa fi suqi 25 darajah. Ketahuilah salatnya seseorang di antara kalian, ya, berjamaah di masjid itu akan dilipat gandakan sampai dibandingkan di rumahnya dan di pasarnya sampai 25 kali lipat atau 25 derajat. Kemudian
Hal tersebut kata Nabi SAW, وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّى فَأَحْسَنَ الْوُضُوء ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُ إِلَّا الصَّلَاةِ. Itu semua disebabkan kenapa solat berjamaah di masjid lebih besar pahalanya daripada solat di rumah, daripada solat ya di pasar, di toko misalnya. Karena kalau dia wudhu dan dia menuju ke masjid, lam yakhtu khutwatan illa rufiat lahu biha darajah. Karena setiap langkahnya, satu langkah kakinya akan dicatatkan, akan diangkatkan satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan akan dibersihkan langkah yang lain, ya itu adalah dosa-dosanya. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Kalau dia salat di masjid, selama dia belum bicara sama orang di sebelahnya, dia belum berdiri dari musallanya, malaikat terus mendoakan dia. Madama fi musallah, selama dia di tempat salatnya. Seraya malaikat mengatakan, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhum. Ya Allah, bersalawatlah kepadanya. Ya Allah, rahmatilah dia. Saya tadi jelaskan di pembukaan kita, salawat Allah, kita kan kalau baca salawat satu kali kepada Nabi, Allah salawat kepada kita 10 kali. Salawat Allah itu maksudnya adalah salam Allah kepada kita. Allah akan ampuni dosa, Allah akan terima amal-amal soleh, Allah akan berikan solusi dari permasalahan kita, Allah akan tinggikan derajat, itu maknanya. Maka malaikat terus berdoa bagi orang yang pergi ke masjid sholat berjamaah, dan ini tidak didapatkan kalau orang di pasar ataupun di rumah, itu makna hadisnya ya. Walaupun ini terkhususkan bagi laki-laki karena perempuan ada pengecualian, tetap mereka boleh sholat di masjid sebagaimana sabda Nabi SAW, la tamna'u ima'allahi masajidullah, jangan kalian menahan hamba-hamba Allah wanita menuju ke masjid Allah gitu ya. Tapi tetap ada hadis yang menjelaskan lebih afdal mereka sholat di tempat paling terpencil dalam rumahnya, maka itu lebih afdal. Tapi sekali boleh ke masjid. Tapi hadis ini lebih kepada laki-laki. Ya, makanya ibu-ibu juga butuh motivasi suaminya, anaknya agar mengenal masjid. Bapak-bapak juga jangan lupa, jangan kendor imannya. Selalu saja mengerjakan dan mengajak juga anak-anak laki-laki untuk mengenal masjid. Karena malaikat akan terus mendoakan setiap langkah tadi, satu langkah kita ya diampuni dosa, yang satu diangkat derajat. Dalam riwayat lain satu dicatat pahala, sekaligus diampuni dosa, satu diangkat derajat. Ya. Saya ingat dulu di kota Makassar, waktu kami masih ngontrak rumah dulu. Rumah itu kontrakan itu di sini, cuman dipisahin dengan jalan, di seberang jalan itu langsung masjid. Jadi sangat dekat. Ya. Mungkin rumah terdekat dengan masjid itu rumah yang kami. Gitu ya. Tapi saya coba hitung karena penasaran dengan hadis ini. Saya ingin tahu dari pintu rumah menuju ke pintu masjid itu berapa langkahnya. Subhanallah, saya hitung, kena seriusin saya hitung. 1, 2, 3, itu 50 langkah. 50 langkah, dekat sekali, hanya nyebrang aja. Artinya ada 50 pahala dicatat, ada 50 derajat yang didapatkan, ada 50 pengampunan dosa. Ya, ada pahala 50, ada derajat 50, ada pengampunan dosa 50. Jadi ini luar biasa gitu ya, keutamaan yang bisa didapatkan. Dan ada hadis yang lain menyebutkan dia akan diberikan pahala yang serupa pergi dan pulang. Artinya kita pergi 50 langkah, tapi dapat pahala tadi, pulangnya pun 50 langkah dapat pahala juga. Maka ini keutamaan jangan disia-siakan. Dan ingat ya, kita tidak bicara satu perbuatan tapi akumulasi. Kalau satu orang 1 tahun sholat terus berjamaah di masjid dan 1 orang dia tidak sholat berjamaah di masjid di waktu itu, maka ini secara otomatis beda sekali pahalanya. Jangankan 1 tahun, tadi sudah kita sebutkan riwayat sahabat yang meninggal, 1 mati syahid, 1 tidak. Itu cuma sepekan sudah cukup, sepekan itu sholatnya mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid sebelumnya. Jadi ini sebuah pelajaran yang luar biasa yang kita harus tahu, dan dikatakan wala yazalu fi sholatin man tadara shalah, dan dia akan terus dianggap sedang mengerjakan sholat selama dia menunggu sholat. Jadi misalnya Bapak Ibu sholat maghrib sambil ikut pengajian misalnya, niatnya sekalian tunggu isya. Walaupun kita sudah salam, lagi dengerin ceramah, atau mungkin nunggu aja di masjid deh, sambil mungkin jawab WA, walaupun itu yang penting tidak ada kemaksiatannya misalnya. Hal-hal yang mubah Anda kerjakan untuk nunggu sholat, tetap dianggap kita sedang sholat. Ya. Pahala sholat tetap dikasih sampai selesai sholat isya nantinya. Ini yang dimasukkan dengan potongan akhir daripada hadis ini. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, man tawadda fa ahsanal wudu, siapa yang wudu lalu menyempurnakan wudunya, thumma kharaja 'amidan ila shalah, dan dia sengaja keluar untuk mengerjakan salat, fa innahu fi salati ma kana ya'midu ila shalah, dia terus dicatatkan pahala salat selama dia menunggu salat.
Wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwatayhi hasanah. Dan akan dicatatkan dari dua langkah kakinya salah satunya pahala. Wa yumha anhu bil ukhra sayyi'ah. Dan dihapuskan dengan kaki yang satunya dosa. Fa idza sami'a ahadukum al-iqamah fala yas'a. Apabila salah seorang dari kalian mendengarkan iqamah maka jangan dia tergesa-gesa. Fa inna a'zamakum ajran ab'adukum dara. Ketahuilah yang paling banyak pahalanya di antara kalian adalah orang yang paling jauh tempatnya dari masjid. Qalu lima ya Abu Hurairah, maka sebagian orang ada yang menanyakan, kenapa Abu Hurairah? Qala min ajli kathratil khuta. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan hadis Nabi itu karena banyaknya langkah kaki menuju ke masjid. Dan disebutkan juga dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya ada seorang sahabat Nabi yang tidak pernah sama sekali telat sholat berjamaah. Tidak pernah telat sholat berjamaah, selalu on time. Dan itu sudah bertahun-tahun berjalan. Maka ada seorang sahabat Nabi yang lain memberikan masukan kepada dia. Dia mengatakan, kenapa engkau tidak membeli seekor keledai tunggangan untuk memudahkan kamu pergi di siang bolong dan di malam yang dingin. Maka beliau dan kata sahabat yang memiliki riwayat ini, orang ini yang tidak pernah telat sholat, orang yang paling jauh rumahnya di ujung Madinah, tapi datang ke masjid Nabi tidak pernah telat karena dia peduli dengan itu. Lalu dikasih masukan, kenapa kau enggak beli tunggangan aja supaya bisa lebih gampang gitu ya. Maka dia mengatakan, saya ingin agar setiap langkah saya ke masjid ini pergi dan pulang dicatat sebagai saksi pada hari kiamat. Maka waktu Nabi SAW dengar, Nabi mengatakan, dia mendapatkan atau engkau mendapatkan seperti yang engkau niatkan. Jadi menghadiri sholat ini teman-teman bukan hal yang biasa gitu ya, tapi hal yang luar biasa yang harus menjadi program kita ya. Ada riwayat yang lain juga unik berhubungan dengan masalah sholat berjamaah. Kata Nabi SAW, la yatawadda ahadukum fayuhsinu wudu'ahu fayusbiguhu thumma ya'til masjid la yuridu illa salata fihi illa tabashbashallahu ilaika ma yatabashbashu ahlul ghaibi bi tal'atihi. Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu, sengaja dia wudu dan dia menyempurnakan wudunya. Sudah kita jelaskan menyempurnakan wudu pada pertemuan sebelumnya. Tidak akan kurang dari batas minimal wudu, bahkan dilebihkan ya. Kemudian dia datang ke masjid, tidak berkeinginan kecuali ingin mengerjakan sholat, melainkan Allah akan sangat berbahagia ya, disebabkan ya perbuatannya itu dia ke masjid karena mau sholat, sebagaimana seseorang berbahagia sekali dengan hadirnya anggota keluarga lain yang sudah lama pergi. Jadi Allah Subhanahu wa taala bergembira sekali melihat kalau ada orang yang memang dia datang ke masjid hanya untuk sholat, dan kegembiraan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemaha besarannya tentunya ya. Tapi siapa di antara kita teman-teman tidak bangga kalau misalnya kita selalu disambut oleh pimpinan perusahaan kalau kita kerja di perusahaan karena kita selalu datang on time. Begitu 7.30 sudah ada di kantor misalnya, dan dia selalu melihat kita, akhirnya dia tersenyum ya. Dan pasti senyuman pimpinan ini punya makna. Saya memimpin perusahaan walaupun tidak besar begini, bagi saya kalau saya melihat ada satu pegawai yang berprestasi dan saya sudah tersenyum atau saya senang dengan dia, di pikiran saya adalah bagaimana saya menambahkan fasilitas buat dia. Itu umum, normal gitu ya. Atau saya mungkin mendahulukan dia dari pegawai-pegawai yang lain karena prestasinya. Nah seperti itulah siswa dan mahasiswa juga di sekolah dan di kampus sama. Yang berprestasi, suka datang on time, menjawab pekerjaan-pekerjaan dan segala macam, itu pasti akan ya disayangi oleh guru-gurunya, nah gitu ya. Nah penyayangan guru ini berarti ada perhatian khusus nanti akan diberikan. Nah itu pendekatan makna. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia daripada apa yang kita sampaikan tadi. Kalau Allah bergembira dengan melihat hambanya yang datang, bahkan dikasih gambaran di sini seperti orang yang satu keluarga yang lama ditinggal oleh keluarga yang lain dan dia sangat rindu. Begitu ketemu bagaimana senyumannya, bagaimana gembiranya, digambarkan seperti itu kurang lebih kegembiraan Allah Subhanahu wa taala. Kalau riwayat tadi yang tentang masalah orang yang rumahnya paling jauh dari masjid itu disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Karena memang dia ingin langkah-langkah kakinya dicatatkan ya
sebagai saksi pada hari kiamat. Dan juga dalam riwayat Ubay bin Ka'ab sama juga dilakukan atau disebutkan itu. Bahwasanya seorang laki-laki dari Ansar, aku tidak tahu, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, seseorang yang lebih jauh rumahnya dari masjid dibandingkan dia. Dia selalu hadir dalam sholat berjamaah tepat waktu. Berada di saf pertama, datang sebelum azan, lalu dikatakan kepadanya, seandainya kamu membeli seekor keledai untuk kamu tunggangi di kegelapan malam untuk menghindari dingin dan juga selamat dari hewan-hewan buas, dan juga di waktu siang selamat dari panasnya cuaca. Dia menjawab, aku tidak senang, aku tidak ingin rumahku dekat masjid, karena aku ingin berjalan ke masjid dan ditulis untukku setiap langkah pergi dan pulangku itu ya oleh Allah SWT sebagai pahala dan jadi saksi pada hari kiamat. Maka kata Nabi SAW, Allah telah mengumpulkan semua itu untukmu. Allah telah mengumpulkan semua itu untukmu. Dalam riwayat lain, kata Ubay, aku merasa iba dengan orang ini, karena jalan kaki menuju masjid jauh sekali. Maka aku berkata, wahai fulan, mengapa kau tidak membeli seekor keledai yang melindungi dari panas dan juga serangga-serangga bumi? Maka dia menjawab, demi Allah aku tidak suka, aku tidak ingin rumahku dekat masjid, ya, karena memang aku ya, dalam pikirannya ya, aku ingin datang, ya, atau ingin aku berharap ya pahala di bekas langkah kakiku dicatat oleh Allah. Maka kata Nabi SAW, kamu telah mendapatkan apa yang kamu harapkan. Jadi ini semua pahala-pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Nabi SAW berhubungan dengan masalah sholat berjamaah dan juga banyaknya langkah menuju ke masjid. Dalam riwayat lain, dan ini riwayat juga cukup unik ya, dengan sanad sahih dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, man gada ilal masjidi aw raha a'addallahu fil jannati nuzulan kullama gada aw raha. Barang siapa yang berangkat di pagi hari dan sore hari. Pagi hari maksudnya salat subuh dan duhur ya. Kalau sore hari salat asar sampai isya gitu ya. Barang siapa yang berangkat di pagi dan sore hari ke masjid, maka Allah menyiapkan untuknya tempat tinggal di surga, istana di surga, setiap kali dia pergi di pagi dan sore hari. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya dalam sehari kita kalau sholat berjamaah di masjid, kita akan mendapatkan 5 istana di surga, gitu ya. Nah, setiap pergi dan pulang itu diberikan 1 istana di surga. Ini istana di surga tentu jauh lebih hebat dan lebih indah daripada rumah di Menteng misalnya, ya. Nah, ini istana di surga. Ya, istana di surga jauh lebih besar, jauh lebih indah. Bahkan kata Nabi SAW, di surga itu semuanya mala ainun ra'at, semua nanti di sana mata belum pernah lihat, wala udhunun samiat, dan belum pernah didengar oleh kuping, wala khatar ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam hati-hati manusia gitu ya. Begitu juga hadis Nabi SAW dengan sanad sahih dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu, dan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Kata Nabi SAW, basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nuri tami yawmal qiyamah. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan ke masjid, terutama di waktu-waktu gelap, di malam hari, maghrib, isya misalnya, subuh, dengan cahaya yang sangat sempurna pada hari kiamat nanti. Kemudian dalam hadis yang lain, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau sahabat ini meriwayatkan dari Nabi SAW, Inna Allah la yudhi'u lilladhina yatakhallaluna ilal masajid fi dhulami binurin sati'in yawmal qiyamah. Sungguhnya Allah menerangi orang-orang yang menembus kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sinar berterang, dengan cahaya yang bersinar terang benderang pada hari kiamat nanti. Dalam riwayat lain, juga riwayat yang sahih, mirip-mirip dengan ini, diriwayatkan Tabarani, kata Nabi SAW, man masya fi dhulmatil laili ilal masjid, laki Allah azza wa jalla binurin yaumal qiyamah. Barang siapa yang berjalan ke masjid di kegelapan malam, maghrib, isya dan subuh. Walaupun duhur asar juga punya keutamaan ya. Tapi kalau malam biasanya orang lebih ingin di rumah misalnya, lebih malas ke masjid contohnya. Barang siapa yang berjalan di kegelapan malam ke masjid, niscaya dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Dan banyak riwayat-riwayat yang mirip dengan ini tentunya. Kemudian ada riwayat yang lain. Riwayat ini juga mungkin jarang orang dengar. Dan saya mungkin punya keyakinan juga sebagian Anda belum mendengar riwayat ini, tapi ini salah satu motivasi yang sangat tinggi, yang sangat besar untuk kita raih dalam sholat berjamaah di masjid.
Hadis disampaikan oleh sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja min baiti mutatahhiran ila salatin maktubah fa ajru ka ajril hajjil muhrim. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyah fa ajru ka ajril mu'tamir. Wa salatun ala athari salat la lagwa bainahuma kitabun fi illiyin." Tiga keutamaan dalam hadis ini disebutkan. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju solat berjamaah wajib di masjid, maka pahalanya sama dengan orang yang sedang haji dan sedang berihram. Jadi satu hari kita bisa dapat pahala 5 kali haji. Hanya solat berjamaah di masjid. Ini kan luar biasa kalau kita luput itu ya. Kalau tadi mungkin hadis yang sebelumnya teman-teman bisa dengar, tapi ini orang jarang dengar. Ternyata kita bisa dapatkan pahala haji setiap harinya 5 kali. Mungkin sebagian jemaah pernah dengar, oh ada hadis yang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat duha 2 rakaat sama dengan pahala haji dan umroh lengkap. Oke, itu hadisnya diterima karena Syekh Albani menyatakan hadis ini sahih. Tapi ini tentang sholat 5 waktu. Anda tidak usah nunggu sampai terbit matahari di sini. Sholat subuh aja, berjamaah di masjid dapat pahala haji. Sholat duhur aja, ya. Di masjid dapat pahala haji, sholat asar aja, sholat maghrib aja, sholat isya masing-masing mendapatkan pahala haji, bahkan kata Nabi SAW dalam kondisi berihram, artinya sempurna haji tersebut. Kemudian bagian kedua dari hadis adalah, dan siapa yang keluar untuk mengerjakan sholat duha, duha boleh dikerjakan di rumah, boleh dikerjakan di masjid, tapi kalau orang keluar mengerjakan sholat duha, tidak ada yang membuatnya capek kecuali sholat itu. Memang dia keluar ke masjid, atau dia pergi ke satu tempat musola kalau di kantor untuk sholat duha, maka akan diberikan pahala umroh sempurna. Kita kan selama ini dengar sholat duha itu dia seperti bersedekah untuk 360 sendi kan gitu. Nah ini ada keutamaan yang lain. Ternyata setiap sholat duha walaupun cuma 2 rakaat sama dengan pahala umroh. Berapa biayanya umroh? Berapa waktu yang harus kita lowongkan? Ya kan gitu. Berapa energi yang harus kita kerahkan? Itu semua bisa didapatkan hanya dengan sholat duha. Nah, begitu ringannya sebenarnya cuma 2 rakaat. Jadi sama dengan menyedekahkan 360 sendi, sama juga dengan umroh. Kalau sholat wajib tadi sama dengan haji. Yang ketiga adalah, kata Nabi SAW, dan sholat setelah usai sholat, tanpa disertai perbuatan sia-sia di antara keduanya, maka akan dicatat di illiyin. Illiyin ini maksudnya catatan para ahli surga. Illiyin para ahli surga. Jadi kalau kita sholat, ya, kemudian kita menunggu sholat sesudahnya, tanpa ada sia-sia di situ, kayak maghrib isya, bermanfaat di situ ya. Kita isi dengan majelis ilmu, dengan zikir, baca Quran, halaqah Quran misalnya, semua itu akan langsung dicatat di illiyin. Dan makna illiyin adalah khusus buku, jadi di sisi Allah SWT ada buku, ya, illil, ini bukunya orang ahli surga. Di sana tidak akan dihapus namanya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam hadis yang lain juga ini masih jarang didengar oleh banyak kaum muslimin. Hadis yang sahih diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari hadis sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah in 'asha ruziqa wa kufiya wa in mata adkhalahu Allahul jannah." Oh ini agung sekali ya. Barang 3 golongan yang Allah menjamin secara langsung. 3 golongan yang Allah jamin secara langsung. Jika dia hidup, pasti dipenuhi rezekinya dan diberikan kecukupan. Jika dia mati, dipastikan akan dimasukkan ke dalam surga. Mau apa lagi? Hidup dipenuhi rezekinya, ya. Dan juga tentunya di sini dikatakan dan diberikan kecukupan. Kalau mati masuk surga. Nah sudah, ini kesempurnaan hidup. Selama hidup semua kita dipenuhi, tidak perlu minta-minta lagi sama orang, dan meninggal masuk surga. Wa man dakhala baitahu fasallam. Disebutkan man dakhala baitahu fasallam. Orang yang pertama dari 3 golongan ini dapat jaminan kalau dia hidup diberikan rezeki dan kecukupan, kalau dia mati masuk surga adalah siapa yang masuk ke rumahnya dia mulai dengan salam. Ini amal ringan sekali gitu. Bapak Ibu sebelum masuk rumah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang atau tidak ada orang? Gak ada urusannya. Dalam surah An-Nur Allah sebutkan, surah nomor 24, ya, fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah. Kalaupun kita masuk ke dalam rumah tidak ada orang, tetap kita ucapin salam sebagai sambutan yang baik dari sisi Allah.
Ya, kita ucapin salam. Dan dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa yang masuk ke rumahnya dan ucapkan salam, syaitan di sekitar rumahnya itu akan berbicara dengan teman-temannya syaitan yang lain, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Maknanya mereka tidak bisa masuk ke rumah hanya dengan ucapin salam. Ya. Jadi nggak benar tuh dalam diceritakan di film-film syaitan bisa tembus pintu atau tembok, itu nggak ada. Ya. Anda ucapin salam, pintu pun terbuka, dia tidak bisa masuk. Salam itu menjadi tamengnya, sudah cukup. Syaitan akan mengatakan pada teman-teman tidak ada tempat nginap buat kalian, tidak bisa masuk ke rumah itu, hanya dengan ucapin salam. Jadi jangan dianggap remeh, gitu kan? Dan sempurnakan assalamualaikum 10 pahalanya, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Dan ingat tadi saya bilang kaidahnya ibadah di dunia ini akumulasi. Oh, saya kan tadi jawab salam tulisan dan lisan sama hukumnya ya. Anda tulis assalamualaikum 10 pahalanya, Anda ucapin lisan, tulis sama tulisan sama, pahalanya 10. Warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Akumulasi besar sekali. Dan kalau akumulasi besar, kalau 10 kali kita ucapin salam, 10 kali kita ngobrol dengan pasangan sehari, tulis WA atau telepon, berarti 300 pahala. Kalau kita bicara sama 100 orang, karena banyaknya kita interaksi dengan orang misalnya, maka berapa banyak pahala yang didapatkan. Maka ucapin salam ini mendapat jaminan diberikan rezeki dan kecukupan. Dan kalau hidup, kalau mati akan dipastikan masuk ke dalam surga. Salam hidupkan di rumah juga ya. Dari kamar ke kamar, dari ruang tamu ke kamar, ucapin. Seringnya suami istri saya mengucapkan salam, orang tua sama anak, ini penting sekali. Kemudian yang kedua dikatakan, di sini kata Nabi SAW, saya ulangi lagi, thalathatun kullum dhaminu ala Allah in asya ruzika wa kufiya wa in mata adkhalahu Allahul jannah. 3 golongan yang pasti Allah jamin kalau dia hidup akan diberikan rezeki dan dicukupi, dan kalau mati masuk surga. Yang pertama, man dakhala baitahu fasallam fahuwa dhaminun 'ala Allah. Orang yang masuk rumahnya lalu dia salam, maka dia dapat jaminan dari Allah tadi. Yang kedua, wa man kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Yang kedua, ini saksi bahasan kita, orang yang keluar menuju ke masjid untuk sholat, dijamin akan diberikan rezeki, kecukupan, dan kalau mati masuk surga. Dan yang ketiga, wa man kharaja fi sabilillah fahuwa dhamin 'ala Allah. Dan yang ketiga, siapa yang keluar untuk berperang di jalan Allah, maka juga dia dibawa jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya. Kemudian juga ada hadis, teman-teman, kita kalau sedang datang sholat berjamaah di masjid, kita sedang bertamu di rumahnya sang raja, ya, pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertamu di rumah, tidak usah bicara masyarakat biasa lah, langsung aja ke presiden atau raja. Saya yakin pasti hidangannya luar biasa, sambutannya luar biasa, protokolnya lengkap gitu ya. Kita pun mungkin disambut dengan pakaian yang bagus, pelayan-pelayan yang sopan, wanginya ruangan, penataan yang indah, interior yang menarik lah gitu ya. Saya sangat yakin itu. Dan kita juga tahu itu ya. Nah, ada hadis Nabi SAW, walaupun Anda datang ke sebuah masjid atau musola yang sederhana, Anda sedang datang bukan ke rumah manusia atau raja manusia, tapi kepada raja alam semesta. Tanpa melihat fisik itu, tapi ada jaminan dari Nabi SAW, Anda akan dimuliakan oleh sang raja Allah. Apakah dengan kesehatan, apakah dengan rezeki, apakah dengan keturunan yang baik, dan seterusnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad hasan dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum, bahwa Nabi SAW bersabda, man tawadda fi baiti fa ahsana wudu thumma ata al-masjid fa huwa zairullah wa haqqun 'ala al-mazuri an yukrima az-zair. Barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu dia membaguskan wudunya kemudian mendatangi masjid, lalu dia adalah orang yang berkunjung kepada Allah. Dia dianggap orang yang sedang bertamu kepada Allah. Dan yang dikunjungi Allah Azza wa Jalla pasti akan menghormati orang yang mengunjunginya. Maksudnya akan memuliakannya. Kalau tadi Raja Dunia bisa memberikan apa saja merupakan dari titipan hadiah lah, makanan lah, dan sambutan, maka Allah Azza wa Jalla jauh lebih bisa memberikan itu daripada yang lainnya. Masjid juga ini teman-teman yang kita datangi untuk sholat, ini adalah sebaik-baik tempat di muka bumi, paling yang Allah cintai. Potongan tanah, bidang tanah yang paling Allah cintai dan bangunan adalah masjid. Walaupun itu musola kecil, walaupun itu bangunannya biasa. Sebagaimana hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah ta'ala masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha."
Bagian negeri yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah masjid-masjidnya. Artinya kalau kita cintai masjid, kita sering datang mengunjunginya, berarti kita sedang datang ke tempat yang paling Allah cintai. Dan bagian negeri yang paling Allah benci, walaupun boleh, adalah pasar-pasarnya. Kita datang ke pasar pada saat kita butuh. Kalau tidak butuh maka jangan banyak menghabiskan waktu di sana. Dalam riwayat yang lain dengan sanad hasan sahih, diriwayatkan Ahmad dan juga Al-Bazzar, dia mengatakan, menukil riwayat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia mengatakan anna rajulan qal ya Rasulullah ayyul buldani habbu ila Allah. Dia mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, bagian negeri manakah yang paling Allah cintai? Wa ayyul buldani abghadu ila Allah, dan bagian mana di negeri yang paling Allah benci? Qala la adri. Maka Nabi SAW mengatakan, saya belum tahu. Hatta as'ala Jibril alaihissalam, sampai nanti saya bertanya pada Jibril alaihissalam. Fa'atahu Jibril fa'akhbarah, maka Jibril pun datang lalu memberitahukan kepada Nabi SAW, anna ahsanal biqa'i ilallahil masajid, bahwasanya bidang tanah yang paling mulia di sisi Allah adalah masjid-masjid Allah. Wa abghadal biqa'i ilallahil aswaq, dan tempat yang paling Allah benci ya adalah itu pasar-pasarnya, pasar-pasarnya. Sebagai penutup tentunya kita coba mengangkat hadis Nabi SAW yang tidak asing bagi kita semuanya tentang 7 golongan yang akan Allah naungi di hari. Ada 2 buah hadis ya, 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dari 7 golongan ini tentu dimulai dari pemimpin yang adil ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang pasti Allah akan lindungi di hari kiamat, di mahsyar, di saat orang kepanasan di bawah teriknya matahari, dan tidak ada naungan kecuali Allah. Naungan Allah pada hari itu, yang pertama pemimpin yang adil, al-imamul adil, yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jal, anak muda yang tumbuh besar di atas ketaatan Allah. Biasanya orang habiskan masa mudanya pada maksiat, tapi dia tidak, dia pada ketaatan. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbu mu'allakun fil masajid, ini saksi bahasan kita. Orang yang akan dinaungi juga selamat dari teriknya matahari di hari kiamat di mahsyar nanti adalah seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, selalu rindu. Sebagian ulama hadis mengatakan habis sholat dia rindu ingin mengejar, nunggu sholat yang akan datang. Itu paling penting program dalam hidupnya dibandingkan yang lainnya. Lebih penting daripada semua meeting, semua pertemuan, semua acara adalah bagaimana dia hadir di sholat selanjutnya. Pulang lagi sholat selanjutnya, begitu terus sampai ajalnya datang. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama' ala dzalika wa tafarraqa alaih. 2 orang, laki-laki dan sama laki-laki, perempuan sama perempuan yang saling mencintai karena Allah. Anda pilih siapa seorang dari muslim yang lebih bagus ibadahnya, laki-laki dengan laki-laki, lalu Anda katakan saya mencintai Anda karena Allah. Juga perempuan pada perempuan yang lainnya. Mereka berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Selanjutnya, warajulun da'athum ra'atun dzatu mansib wa jamal wa faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Lalu dia mengatakan saya takut kepada Allah. Dan selanjutnya, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah dan dia sembunyikan, hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Itu yang ke-6. Dan yang ke-7, warajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah sendiri kemudian dia pun meneteskan air mata. Saksi bahasan kita dari 7 golongan ini adalah ada salah satunya orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Hadis terakhir yang saya sebutkan pada kesempatan ini, dan sebentar kita akan buka pertanyaan insyaAllah, tentang masalah kemuliaan juga orang yang ke masjid. Tentu hadis ini banyak yang serupa dengan ini, tapi saya memilih riwayat ini ya. Riwayat dengan hasan sahih. Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Inna lil masajidi autada. Sesungguhnya masjid-masjid itu punya pasak-pasak. Kita tahu pasak itu yang bisa menopang bangunan ya. Tapi di sini bukan penopang bangunan yang Nabi SAW maksudkan. Siapapun yang mengunjungi masjid, maka dianggap dia pasaknya masjid. Kita kalau sering sholat di masjid, kita dianggap pasaknya masjid. Al-malaikatu julasa'uhum. Malaikat adalah teman-teman duduk mereka. In gabu yaftakidunahum. Kalau mereka tidak hadir di masjid, misalnya kita rutin sholat nih, satu waktu kita sakit, kita nggak ada, maka para malaikat mencari mereka. Wa in maridu aduhum. Kalau mereka sakit, maka para malaikat menjenguk mereka. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Dan kalau mereka ada hajat, maka para malaikat akan membantu dia.
atau membantu mereka. Thumma qala jalisul masjidi ala thalathi khisal. Kata Nabi SAW, orang yang suka ke masjid dan duduk, ya, itu akan berada di salah satu dari 3 keadaan. Dia pasti dapat, 3-3 itu bisa didapat. Yang pertama, akhin mustafad, teman setia. Di masjid itu kita bisa dapat teman-teman yang baik-baik, yang setia. Yang kedua, au kalimatin hikmah, atau dia akan mendapatkan perkataan-perkataan yang bermanfaat. Karena di masjid orang cuma berkata-kata yang baik semuanya. Yang ketiga, au rahmatin muntadharah, atau rahmat Allah yang dinanti-nantikan. Jadi ini hadis yang agung sekali. Kata Nabi SAW di sini, saya rincikan dulu hadisnya baru kita tutup ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya masjid punya pasak-pasak, maksudnya para pengunjungnya. Malaikat duduk bersama mereka. Walaupun malaikat kita tidak lihat, tapi memang di masjid tempatnya para malaikat. Kemudian kalau mereka tidak ada, malaikat mencari mereka. Kita juga tidak tahu bagaimana mereka mencari kita, tapi Allah memerintahkan mereka untuk mencari kita. Kalau sakit kita akan dijenguk, walaupun kita tidak lihat. Tapi jengukan malaikat ini biasanya, umumnya kalau manusia jenguk orang lain, dia doakan, dia hibur. Ya sebenarnya Allah izinkan para malaikat melakukan itu semua dengan memasukkan kegembiraan dalam hati, ketenangan hati kita, keyakinan kita akan sembuh, bersangka baik sama Allah, itu semua dari malaikat. Ya. Karena semua bisikan baik dari malaikat. Anda mungkin ingat hadis Nabi SAW, ini saya jelaskan kalau sedang membahas tentang bagaimana memunculkan dan memahami iman kepada malaikat, padahal malaikat tidak nampak. Kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian bangun di tengah malam, kita bisa rasakan semua itu, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan, sholatlah. Mungkin ada pernah bangun jam 3, setengah 4, ada keinginan, bisikan dalam hati untuk sholat, itu dari malaikat. Nanti pendampingnya dari korin atau dari syaitan mengatakan tidurlah malam masih panjang. Nah tinggal dia ikutin yang mana. Semua bisikan misalnya lihat orang miskin, ya kemudian bantulah. Dengar azan, sholatlah. Semua itu dari malaikat. Semua bisikan yang melawan itu, udahlah nggak usah bantu, ya udahlah nanti aja sholat di rumah misalnya atau nanti aja sholat 1 jam lagi, itu dari syaitan. Ya, maka seperti itu kita mengetahui. Kemudian dikatakan juga di sini kalau mereka punya hajat maka malaikat membantu. Nah membantu ini dengan cara mengilhamkan pada mereka ide-ide, ya bukan kadang-kadang kita sedang hadapi masalah lalu muncul ide, atau kita sedang duduk lalu muncul ide-ide untuk mengembangkan sebuah usaha atau memperbaiki keadaan, itu semua efek daripada sholat berjamaah di masjid, ya karena kita menjadi pasak-pasaknya masjid itu. Dan Nabi SAW mengatakan manfaat yang lain, di masjid dia akan mendapatkan teman-teman yang baik. Kalau mau cari teman baik, masjid tempatnya. Karena orang ke masjid itu orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Makanya kata Nabi SAW, masjid adalah tempatnya semua orang yang bertakwa. Jarang sekali ada orang munafik atau ahli maksiat pergi, kecuali mungkin karena 1-2 orang karena ada niat buruknya. Tapi umumnya orang ke masjid, apalagi rutin sholat sudah sekian tahun, itu orang-orang baik-baik. Kemudian kalimat-kalimat yang baik, mungkin ada kultum, ada ceramah, ada nasihat, atau kita berbicara pasti kita akan dengarkan kata-kata yang menyenangkan hati, atau rahmat yang sedang ditunggu dan pasti akan mendapatkan rahmat tersebut. Nah ini gambaran teman-teman sekalian tentang masalah pelebur dosa yang kelima dan keenam, masalah menjaga sholat berjamaah di masjid dan juga masalah memperbanyak langkah menuju ke masjid sebagaimana tadi sudah kita bacakan dari buku kita. Insyaallah ke depannya kita akan lanjutkan di poin atau amalan yang ketujuh, ya tentang masalah sholat berjamaah juga, tapi lebih kepada dan sholat Jumat. Kita akan bicara tentang masalah Jumat pada kesempatan akan datang insyaallah. Semoga apa yang kita belajar ini bermanfaat buat kita semuanya. Semoga yang hadir offline ataupun online dikabulkan hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya dan diterima seluruh amal-amal solehnya. Dan selalu kita doakan agar negara kita terjaga dan terjamin kemerdekaan, persatuan dan kesatuannya. Allah berikan petunjuk para pemimpin jalankan tugas dan amanah dengan baik. Dan Allah juga mengembalikan semua tipu daya dari orang-orang yang jahat yang menginginkan kehancuran bagi negara kita, bagi agama kita dan keluarga kita. Dan semoga Allah menyatukan kita kelak semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu ini. Dan semoga Allah juga memberikan kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang tertindas. Sebagaimana Allah berikan kepada kita. Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka. Mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala. Baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.